Bayangkan, sebuah kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara lenyap begitu cepat hingga para sejarawan menyebutnya keruntuhan dalam semalam. Inilah kisah hilangnya Sriwijaya, sebuah misteri yang bahkan masih membingungkan para ahli sampai hari ini. Pada abad ke-7 hingga ke-11, Sriwijaya menguasai jalur penting, Selat Malaka. Semua kapal dari Cina, India, hingga Arab wajib singgah dan membayar UPT. Tidak hanya kaya, Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran budaya. Ribuan pelajar dari Asia datang, termasuk Etsing dari Cina. Kekuasaannya dikendalikan dari Palembang dengan raja yang disebut Maharaja. Dari sinilah ribuan pulau tunduk kepada Sriwijaya. Tapi kejayaan ini punya satu titik lemah. Semua kekuasaan Sriwijaya bergantung pada laut dan perdagangan. Dinasti Chola dari India Selatan tidak suka melihat Sriwijaya menguasai jalur dagang. Ketegangan pun meningkat. Pada tahun 1025 Masehi, Raja Rajendra Chola I melancarkan serangan besar. Armada perang besar dikirim langsung ke jantung Sriwijaya. Serangan ini begitu cepat dan terencana, Sriwijaya tidak siap. Dan inilah awal bencana terbesar yang pernah dihadapi. Beberapa sumber bahkan menyebut Maharaja Sriwijaya berhasil dikalahkan dan sempat ditangkap dalam serangan itu. Tanpa pelabuhan dan armada, Sriwijaya kehilangan sumber kekayaannya. Kerajaan ini lumpuh secara ekonomi. Kerajaan bawahan perlahan melepaskan diri. Sriwijaya tak lagi punya kekuatan untuk mempertahankan wilayahnya. Kemudian muncul pesaing baru, Kediri di Jawa. Mereka mengambil alih jalur perdagangan. Luka belum sembuh, armada belum siap, Chola kembali menyerang beberapa tahun kemudian. Banyak penduduk meninggalkan Palembang, kota dagang yang dulu ramai, berubah menjadi kota mati. Catatan Cina yang dulu rutin mencatat upeti dari Sriwijaya tiba-tiba berhenti. Ini menandakan kerajaan itu benar-benar jatuh. Beberapa wilayah kecil Sriwijaya masih bertahan, tapi hanya sebagai bayangan dari kejayaan masa lalu. Kenapa disebut runtuh dalam semalam? Karena setelah serangan Chola, hilangnya Sriwijaya begitu cepat sehingga tidak ada catatan perang lanjutannya. Palembang yang dipenuhi rawa membuat bangunan Sriwijaya cepat hancur. Inilah mengapa buktinya sangat sedikit. Namun beberapa prasasti, manik-manik, dan struktur kanal membuktikan bahwa Sriwijaya benar-benar ada. Satu hal pasti, serangan Chola memukul ekonomi, disusul perebutan wilayah dan kebangkitan pesaing. Inilah kombinasi yang membuat Sriwijaya runtuh. Meski hilang, warisan Sriwijaya tetap hidup.
dari jalur perdagangan, peninggalan agama, hingga penyebaran budaya Melayu. Beginilah kisah kerajaan maritim terbesar Nusantara, yang hilang begitu cepat hingga dunia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Sriwijaya?